Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darhan Maulana dari SMK Darul Ma'arif Pamanukan, jurusan pemasaran. Saya di sini akan menugaskan video dari Bapak Sumarna, pelajaran pengolah bisnis retail. Dari judul Strategi Pemasaran Bisnis Retail pada Jenis Usaha Budidaya Ikan Cupang. Tema pengelolaan bisnis retail pada usaha budidaya ikan cupang. Ada beberapa konsep, yaitu konsep pertama adalah budidaya, konsep kedua pakan, konsep ketiga tempat atau akuarium, konsep keempat adalah pemasaran, konsep kelima wawancara, konsep keenam adalah terakhir penutupan. Langsung saja kita next ke video. Konsep yang pertama adalah budidaya. Cara ternak ikan cupang atau cara ternak ikan beta yang bisa jadi peluang usaha. 1. Pilih induk ikan cupang. Ikan cupang memiliki beragam jenis. Sebelum melakukan pembiakan, kamu harus tahu bahwa induk jantan dan betina sudah masuk ke dalam fase matang atau siap untuk dikawinkan. Cara membedakan ikan cupang jantan dan ikan cupang betina dengan beberapa ciri berikut. Jantan, siripnya panjang dan berwarna terang. Bentuk badannya panjang. Gerakannya lincah. Kalau betina, siripnya pendek dan berwarna kusam, dan bentuk badannya lebih bulat, gerakannya lambat. Induk ikan cupang jantan bisa mulai dibudidayakan pada usia 4-8 bulan, sedangkan betina 3-4 bulan. Proses kedua, siapkan tempat pemijahan dengan air yang bersih. Gunakan air sungai yang jernih untuk pemijahan antara ikan cupang jantan dan ikan cupang betina. Biarkan air dalam tempat tersebut selama 1 malam sebelum memindahkan ikan. Proses ketiga, tanaman air untuk tempat berlindungnya anak ikan. Masukkan tanaman air ke dalam tempat pemijahan untuk para anak ikan berlindung. Proses keempat, masukkan ikan cupang jantan yang telah siap kawin. Masukkan ikan cupang jantan untuk membuat gelembung-gelembung udara yang akan digunakan untuk menyimpan para telur yang sudah dibuahi. Proses tersebut membutuhkan waktu semalam, 1 hari. Dan proses kelima, masukkan indukan betina. Jika gelembung udara sudah siap, masukkan induk betina. Pemijahan ikan cupang biasanya terjadi mulai pukul 7-10 pagi atau pukul 4-4 sore. Ikan cupang cukup sensitif, jadi biarkan ikan cupang di tempat yang tenang agar tidak terganggu. Proses ke-6, angkat induk betina dari tempat pemijahan. Ikan cupang jantan yang akan berperan menjadi para telurnya. Telur tersebut akan dipindahkan ke dalam gelembung oleh ikan cupang jantan. Jika tidak dipindahkan, ikan cupang betina akan memakan telur tersebut. Proses ke-7, telur menetas dan berikan kutu air, moino atau daphnia. Setelah 3 hari, para telur akan menetas. Mereka tidak perlu diberi makan. Biarkan kutu air dengan jumlah yang sedikit agar tidak terlalu banyak dan membuat kotor air dalam wadah. Proses yang ke-8, ambil ikan cupang jantan. Angkat ikan cupang jantan setelah 2 minggu sejak telur menetas. Pindahkan anak ikan tersebut ke tempat yang lebih luas dan berikan kutu air atau larva nyamuk. Proses ke-9, pilih ikan berdasarkan jenis kelaminnya. Setelah 1-5 bulan, pisahkan ikan-ikan tersebut sesuai dengan jenis kelaminnya. Oke, begitu saja proses budidaya ikan cupang. Dan kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu jenis ikan cupang. Ada 2 jenis ikan cupang, yaitu ikan cupang hias dan ikan cupang aduan. Kita akan bahas pertama, yaitu ikan cupang hias. Bentuk sirip dan ekor menjuntai, panjang, warna tubuh terang, tidak kusam.
memiliki varian warna yang menarik dan atraktif. Gerakannya tenang. Bila melihat ikan cupang lain atau sedang bercumbu dengan betina, ekornya akan mengembang sempurna dan menunjukkan bentuk khas ikan cupang hias sering dilombakan dalam hal keindahan warna. Jenis-jenis ikan cupang. Jenis-jenis ikan cupang itu seperti serif, crowtail, bukan separuh halmon, laga plakat, cagak double tail, dan akhir-akhir ini jenis giant atau giant. Yang kedua, ikan cupang aduan. Lebar dan tinggi ikan mulai dari leher hingga ekor terlihat memiliki ketebalan dan besar yang sama. Namun pada ujung ekor biasanya bentuknya mengecil, gerakannya agresif. Ketika melihat ikan cupang lain, sirip-siripnya mengembang, penuh bibir tampak tebal dan kokoh. Biasanya mulut ikan cupang adu tertutup rapat, tidak memenggang jika dilihat pada bibir bagian bawah. Ada bintik-bintik dan itu mencirikan giginya yang runcing. Oke, kita lanjut ke konsep kedua. Pakan. Pakan untuk ikan cupang. 1. Udang. Bukan encu ataupun jentik nyamuk. Makanan yang dipercaya terbaik untuk pertumbuhan dan kecantikan tubuh dan sirip ikan cupang adalah udang. Yang kedua, cacing darah. Cacing darah alias bloodwort adalah salah satu pakan ikan cupang yang bisa jadi pilihan yang dipercaya kaya akan gizi bagi ikan cupang. Cacing darah dipercaya baik untuk menghasilkan warna yang lebih cantik pada ikan cupang hias. Meskipun bergizi, protein dari cacing darah dikatakan tak setinggi jenis-jenis makanan ikan cupang lainnya. Yang ketiga, cacing beku. Bagi kamu yang tak ingin repot-repot soal pakan ikan cupang, cacing beku bisa jadi pilihan. Cacing beku banyak dijual dalam bentuk kemasan di pedagang ikan maupun toko online. Yang keempat adalah cacing sutra. Cacing sutra atau biasa disebut cacing rambut biasa jadi pilihan pakan untuk ikan cupang. Jenis cacing satu ini sering ditemukan di perairan kotor seperti selokan atau got. Jika kamu tak mau kotor-kotor untuk mendapatkan cacing sutra, cukup beli ke pedagang ikan hias maupun toko online. Karena kandungan protein lebih sedikit dibandingkan makanan hidup, kamu dapat memberikan jenis makanan ini ke ikan cupang peliharaanmu sebanyak 2 kali sehari. Yang kelima, kuning telur. Makanan yang kaya akan protein untuk cupang adalah kuning telur. Untuk memberikan kuning telur pada ikan cupang, kamu bisa merebus atau mengukus kuning telur sebelum diberikan pada ikan cupang. Namun, pastikan kamu tidak terlalu banyak dan sering memberikan kuning telur, karena sisa-sisa makanan bisa mengotori akuarium ikan cupang yang dapat mengganggu kesehatan. Yang keenam, kutu air. Kutu air merupakan salah satu makanan favorit anak cupang karena kandungan lemaknya yang minim. Kutu air diketahui dapat dan mempercantik warna pada ikan cupang. Begitu saja makanan untuk ikan cupang yang baik. Langkah konsep yang ketiga, tempat atau akuarium untuk ikan cupang itu sendiri. Dalam proses memelihara ikan cupang, setiap orang yang memilikinya tidak boleh hanya memperhatikan makanannya saja, tapi juga perlu memperhatikan wadah untuk meletakkannya. Saat ini terdapat 2 pilihan bahan yang digunakan sebagai wadah untuk meletakkan ikan cupang. Bisa dari plastik seperti toples ataupun bahan kaca seperti soliter atau akuarium. Dari 2 pilihan bahan wadah ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa berdampak pada ikan cupang yang kamu pelihara. Lalu, wadah dari bahan apa yang baik untuk meletakkan ikan cupang? Apakah plastik atau bahan dari kaca?
Untuk wadahnya sendiri itu bagusnya pakai toples, jangan pakai kaca. Orang sekarang yang baru pelihara cupang biasanya mau pakai akuarium kaca yang macam-macam biar terlihat autentik. Sebenarnya itu kurang baik atau dibandingkan bahan plastik. Bahwa kaca lebih mudah terpengaruh oleh suhu udara yang ada di sebuah ruangan. Akibatnya, hal itu turut memengaruhi suhu air di dalam akuarium. Sebagai contoh, saat akuarium ikan cupang diletakkan di ruangan yang berudara hangat atau dingin, maka air di akuarium bisa menjadi hangat atau dingin. Kenapa toples lebih bagus? Bedanya apa dengan kaca? Kalau misalkan wadah kaca terkena AC, maka wadah di kaca bagian luar dingin. Air di dalamnya pun jadi dingin. Tapi kalau misalkan di plastik enggak membuat air mudah dingin walaupun bagian luar plastik dingin. Saat suhu di air terpengaruh dan berubah-ubah karena pengaruh suhu ruangan. Hal itu biasa membuat ikan menjadi kaget dan tidak baik untuk proses kehidupan mereka. Selain itu, wadah ikan cupang berbahan plastik juga lebih efektif karena lebih ringan dan aman bagi pemilik ikan cupang. Bahan plastik juga jarang berlumut sehingga membersihkannya lebih mudah. Sementara wadah ikan cupang berbahan kaca bisa lebih berat dan rawan bagi pemilik cupang saat terjatuh. Bahan kaca tentu bisa menjadi pecah. Lalu bahan kaca juga lebih mudah berkerak dan susah hilang saat dibersihkan. Juga perlu berhati-hati karena sudut-sudut akuarium berkaca cenderung tajam yang bisa membuat luka tangan. Sekian pembahasan konsep 3 tempat akuarium. Lalu kita akan melanjut ke tahap proses pemasaran dari ikan cupang tersebut. Oke, kita akan lanjut ke konsep keempat, yaitu pemasaran. Pemasaran ikan cupang berkonsep pada ikan cupang itu sendiri, layak bagus apa tidak. Seperti jenis ikan cupang Black Samurai, harganya bisa sampai 90 sampai 400. Ikan cupang Nemo 135.000 sampai 400.000. Ikan cupang Halmon 50.000 sampai 125.000. Ikan cupang Hellboy 125.000 sampai 250.000. Itu tergantung ikan jenis itu sendiri, keindahan ekornya dan bentuk sirip yang sangat panjang dan kesehatan ikan itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada di tempat budidaya ikan cupang, berada di lokasi Tanjung Jaya oleh pengolah budidaya ikan cupang, yaitu Bapak Asep Surajiman. Oke, langsung saja saya bertanya kepada Bapak Asep Surajiman. Sejak kapan Bapak berbudidaya ikan cupang? Ada kendala tidak saat Bapak berbudidaya ikan cupang? Banyak, cuaca, kadang-kadang waktu ngebreeding ada yang mati karena berantem. Ada masih belajar sih, jadi masih banyak yang mati. Jenis apa saja yang Bapak jual di budidaya ikan cupang tempat ini? Nah, ini mah masih buat anak-anak kecil, plakat fancy, terus halmon, jumbo air. Bapak menjual di tempat saja apa keliling? Jual di tempat saja. Jenis ikan apa saja yang Bapak jual? Maksudnya jenis ikan cupang apa saja yang Bapak jual? Mau kok? Jawab. Plakat fancy, halmon, jumbo air. Oke, berapa minimal harga yang bisa Bapak jual dari jenis ikan tersebut? Dari harga 3.000 sampai 150.000 tergantung warna, ukuran, jenis.
Tempat yang tepat untuk cupang, akuarium kaca apa toples plastik? Kalau tempat sih nggak jadi masalah, mau akuarium plastik, mau toples, yang penting kita perawatannya sering ganti air, kasih daun ketapang. Kalau sekarang kan ada obat biru, yang penting sering ganti air aja. Nah, itu manfaat ketapang sama obat biru itu apa beda apa gimana? Kalau ketapang kan kita hasil dari alam, kalau obat biru kan mungkin buatan dari orang. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai ketapang daripada pakai obat biru, soalnya lebih alami kalau pakai daun ketapang. Ya kita ngolahnya aja. Manfaat daun ketapang itu apa saja untuk cupang? Untuk menetralisir pH air, terus ya pokoknya buat cupang nyaman aja. Saya juga masih belajar, jadi masih belum terlalu paham. Oke, sekian wawancara dari saya dan pengelola budidaya ikan cupang, yaitu Bapak Asep Surjiman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang saya buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tears from